Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweet Twitternya Paimoto yang menceritakan tentang pengalaman sewaktu dia masih di desa. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Lagi-lagi ini cerita nyata dari desaku. Jadi tempat kejadian dan nama akan disamarkan. Semoga bisa menghibur dan diambil pelajarannya. Cerita ini terjadi saat aku sudah duduk di bangku kelas 10 SMA. Pagi itu, desa kami heboh karena Kak Mur, salah satu orang terpandang di desa kami, melaporkan ke rumah kepala desa bahwa dia mimpi didatangi oleh Wak Wida, tetangganya. Yang membuat heboh adalah dalam mimpi Kak Wida ini meminta tolong untuk mencari jasadnya dan disempurnakan. Bukan hanya Kak Rum. Di sini nenekku pun bercerita bahwa dia juga didatangi oleh Wak Wida yang mengatakan hal yang sama. Lalu Pak Kepala Desa memanggil Yus, anak perempuan dari Wak Rida, dan menceritakan hal tersebut. Yus berkata, "Emak memang pamit pergi ke kebun 4 hari yang lalu. Tapi memang itu hal yang biasa. Emak biasanya akan kembali ke desa saat hari menimbang getah, hari Selasa nanti. Apakah kamu juga bermimpi didatangi oleh makmu, Yus?" tanya Pak Kades. "Tidak, Pak. Saya malah bingung. Kenapa emak malah datang ke mimpinya Kak Mur dan Nek Zani? Hanya saja, memang hati saya terasa gelisah beberapa hari ini." "Baiklah, kalau gitu saya akan menyuruh beberapa orang lelaki untuk mengecek keadaan makmu di kebun. Semoga itu semua hanya bunga tidur untuk Kak Mur dan Nek Zani," kata Pak Kades kemudian. Lalu diutuslah 2 orang pemuda dan bapak-bapak untuk mengecek keadaan Wak Rida di kebunnya, yang berjarak 2 jam berjalan kaki di dalam hutan. Seperti pada cerita Mati Suri, semua warga desa memiliki kebun yang jauh, dan mereka sendirian yang mengolahnya. Keempat orang itu berangkat sekitar jam 8 pagi, dan setelah asyar baru pulang. Mereka menyampaikan hasil pengecekan kebun Wak Rida. Yus yang juga hadir nampak khawatir karena emaknya tidak ikut kembali ke desa bersama rombongan lelaki itu. "Kebun Yuk Rida kosong, Pak. Kami bahkan sudah berkeliling ke kebunnya, namun tidak juga menemukan," kata Pak Doh. "Kalau ke kebun terdekat, apa udah dicek juga?" tanya Pak Kades. "Sudah, Pak. Tapi kebun yang terdekat dengan Yuk Rida itu kosong, tidak ada orangnya juga. Cuma sepertinya pondok Yuk Rida ditinggalkan dengan tergesa. Pintunya masih terbuka, dan nasi di periuk masih utuh, walau sudah basi." Pak Do melanjutkan laporan hasil pengecekannya. Baiklah kalau gitu. Kita kumpulkan semua warga lelaki untuk mencari keberadaannya Yurida. Saya juga akan melapor ke kantor polisi tentang orang hilang. Untuk para wanita, coba kalian tanya dengan warga lainnya, apakah ada yang melihat Yurida?" Sore itu keadaan desa menjadi mencekam karena berita kehilangannya Wak Rida. Banyak dari kami yang berspekulasi
Wak Rida diculik Tigas yang mencari kepala manusia untuk tumbal pembangunan jembatan. Ada pula yang berspekulasi Wak Rida minggat karena masalah. Para lelaki telah berangkat menjelang maghrib tadi bersama anggota kepolisian yang membawa anjing pelacak. Mereka menelusuri seluruh sudut kebun dan hutan di dekat kebun Wak Rida. Namun hasilnya tetap nihil. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu pagi datang. Pagi pun datang, tapi diiringi oleh hujan. Para pencari pun terpaksa menunda pencarian dan berteduh di pondok Wak Rida. Menjelang siang, pencarian dilanjutkan lagi. Tapi lagi-lagi mereka tak berhasil menemukan keberadaan Wak Rida. Lalu Pak Doh meminta 2 orang pemuda untuk kembali ke desa saja untuk menjemput Pak Jum, orang pintar di desa kami. Sorenya Pak Jum dan 2 pemuda ini kembali. Lalu Pak Doh meminta agar dibantu mencari keberadaan Wak Rida. Pak Jum segera komat kamit membaca doa. Baru saja Pak Jum selesai berdoa, terdengar dari kejauhan ada suara "hu". Kami menyebutnya berkuhu. Biasanya jika di hutan atau di kebun dilakukan untuk mengetahui keberadaan teman yang berjauhan. "Ikuti arah itu," perintah Pak Jum pada rombongan yang saat itu tengah berkumpul di dekat pondok Wak Rida. Mereka semua langsung bergerak mengikuti suara itu. Setelah diikuti, mereka diarahkan ke sebuah rumpun bambu di dekat kebun Wak Rida. Rumpun bambu itu berdekatan dengan jalan setapak yang biasa dilewati orang untuk menuju kebun. Tim pencari segera mengecek di sekitar rumpun bambu. Lalu sesaat kemudian terdengar suara seseorang berteriak di dekat semak yang tidak terlalu rimbun. "Ketemu! Ada di sini!" katanya yang sukses membuat semua orang mendekat dan berkumpul. Setelah dekat, mereka sontak menutup hidung. Mereka kaget melihat jasad Wak Rida yang sudah menimbulkan bau menyengat dan sulit dikenali. Ayah temanku, Mantri Heri, yang ikut dalam pencarian itu segera mengecek jasad Wak Rida. Kemungkinan Wak Rida sudah cukup lama meninggal dilihat dari jasadnya. Saat para pencari lain hendak mengangkat jasad Wak Rida, ada beberapa bagian dagingnya yang sudah terlepas dan lengket di rumput. Matanya bahkan hanya meninggalkan rongga kosong yang dipenuhi oleh makhluk kecil melata. Mungkin bola matanya sudah dimakan makhluk itu. Karena hari sudah semakin sore, gerimis mulai turun. Segeralah para warga membawa jenazah menuju pondok. Menurut Mantri Heri, yang merupakan ayah temanku, ia sudah memakai beberapa lapis masker. Namun baunya itu sangat menyengat. Tercium bahkan dia sampai muntah. Anehnya, saat mereka mencari dari malam hingga siang tadi, mereka beberapa kali melewati jalan dekat rumpun bambu dan semak itu. Tapi mereka tidak sedikit pun mencium bau busuk. Karena kondisinya yang sudah hancur itu, jenazah tidak bisa dimandikan. Bahkan untuk dikafani pun sangat sulit. Karena saat diangkat dengan hati-hati saja, tetap saja ada beberapa bagian daging yang terlepas. Wajar saja, mengingat beberapa hari ini hujan sering turun, hingga proses pembusukan semakin cepat terjadi. Belum lagi hewan-hewan kecil yang menggerogotinya. Akhirnya setelah diupayakan sedemikian rupa, mendekati waktu maghrib, jenazah sudah terbungkus kain kafan.
Pak Doh ingin membawa jenazah Wak Rida turun ke desa agar anak-anaknya dapat melihat jenazah maknya itu. Tapi karena hari sudah gelap, perjalanan ke desa tanpa beban saja memakan waktu 2 jam. Apalagi dengan membawa jenazah yang kondisinya sudah rusak. Diperkirakan mungkin sebelum tengah malam mereka baru sampai dan harus segera menggali kuburan karena jenazahnya tidak mungkin diinapkan semalam lagi. Akhirnya setelah berembuk, diambillah keputusan bahwa jenazah Wak Rida akan dimakamkan di kebunnya saja, supaya anak-anaknya tetap bisa mengunjungi sewaktu-waktu. Pak Do menyuruh beberapa pemuda menggali kuburan, yaitu Salman, Faris, Rio, dan Udin. Mereka mulai menggali tanah di samping pondok, sedangkan warga lain melakukan sholat jenazah. Di heningnya hutan dan gelap yang mulai menyeliputi, terdengar suara keempat pemuda yang mengulang lagi cerita tentang penemuan jenazah Wak Rida tadi. Di tengah cerita mereka, tiba-tiba terdengar ada suara berkuhu lagi. Keempat pemuda itu serentak menghentikan kegiatan mereka dan saling menatap. Salman, yang memang paling putih di antara keempatnya, makin terlihat pucat saat mereka mencoba mengabaikan hal itu dengan melanjutkan menggali. Lagi-lagi, suara berkuhu itu terdengar lagi. Sontak keempatnya langsung terlari, terbirit-birit meninggalkan lubang kubur yang baru sepinggang mereka gali. Orang-orang yang baru saja selesai menyolatkan Wak Rida dibuat kaget oleh teriakan keempat pemuda itu. Saat ditanyai ada apa, keempatnya hanya diam saja. Jenazah Wak Rida pun dibawa turun dengan hati-hati. Melihat lubang kubur yang masih sebatas pinggang itu, Pak Doh lagi-lagi dibuat bingung. Hari kini sudah semakin malam. Jika dilanjutkan menggali, maka akan lebih lama lagi mereka menguburkan Wak Rida. Karena sebenarnya Pak Doh sendiri sudah merinding dari tadi. Akhirnya jenazah Wak Rida dikuburkan dalam lubang sedalam pinggang itu. Setelah lubang ditutup, terdengar lagi ada suara berkuhu yang membuat mereka semuanya bergegas kembali ke desa. Sesampainya di desa, Yus yang mendengar penuturan Pak Do dan rombongan hanya bisa menangis pilu. Polisi berkata akan menyelidiki penyebab kematian Wak Rida. Semua warga kembali ke rumah masing-masing. Suasana desa mendadak menjadi mencekam semenjak kejadian ini. Desa kami yang memang sepi menjadi semakin sepi begitu maghrib datang. Penyelidikan polisi mengenai penyebab kematian Wak Rida pun tidak menemukan titik terang. Hingga tepat seminggu setelah kejadian itu, lagi-lagi ada yang dimimpikan didatangi oleh Wak Rida. Menurut cerita yang beredar, penyebab kematian Wak Rida ini adalah dibunuh oleh tetangga kebun sebelah Wak Rida yang masih punya hubungan darah. Sebut saja namanya Wardani. Wak Rida ini sering berkunjung ke kebun Mardani dan sering meminta cabai tanaman Mardani. Wak Rida yang saat berbicara agak ceplas-ceplos, sedikit banyak telah menyinggung hati Mardani. Mardani memendam dan menumpuknya menjadi sebuah dendam. Hingga suatu saat, dia akhirnya mengikuti Wak Rida diam-diam dan memukulnya dengan kayu dari belakang. Mardani ini tahu jika Wak Rida punya ilmu. Jadi, dia hanya bisa mencelakainya dari belakang. Lalu, Mardani memukuli Wak Rida hingga tewas. Dan Mardani yang juga mempunyai ilmu ini menyembunyikan jenazah Wak Rida agar tidak mudah ditemukan oleh siapapun. Setelah kabar ini meluas, Mardani pun melarikan diri dari desa. Dia masuk ke dalam hutan
dan menjadi buronan polisi. Terakhir kali aku berada di desa ini, Mardani belum juga ditemukan. Meski begitu, Wak Rida tidak lagi datang ke mimpi orang-orang karena jenazahnya telah ditemukan dan dimakamkan. Dan yang terpenting, anak-anaknya pun telah mengetahui bahwa ibu mereka telah pergi untuk selamanya. Tamat. Oke, itulah cerita seram untuk malam ini ya. Jadi lebih ini ya, suasananya, vibe-nya itu kalau kita berada di desa itu kayaknya mencekam banget lah. Jadi orang dua ini sama-sama punya ilmu. Mungkin si Wak Rida ini punya ilmu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya by one gitu, adu mekanik itu si Mardani itu kalah. Jadi dia itu bisanya itu mukul dari belakang lah. Nah, Mardani ini juga punya ilmu untuk menyembunyikan jasadnya si Wak Rida ini. Ya makanya lah sekarang itu kalau kita ngobrol itu kadang kita harus hati-hati ya. Mulutmu harimaumu itu memang benar apa adanya. Jadi kalau nggak bisa berbicara baik, mending diem aja. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.